persidangan. Kepada pihak tergugat, Maria Diva Azalia dipersilakan memasuki persidangan. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, perkara gugatan non prestasi antara Muhammad Mahdi sebagai penggugat melawan Maria Diva Azalia sebagai tergugat. Perkara ini diajukan berdasarkan dua surat ketetapan. Yang pertama, penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan majelis hakim. Telah menunjuk saya, Dr. Marco Fadila Ikhlas SIMH selaku Hakim Ketua, dan Maria Diva Azalia SMH, Hendrikus Surya Simamora SIMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Teresia Ingrid Nabasa SH sebagai Panitera Pengganti. Dan yang kedua, penetapan oleh Majelis Hakim tentang penunjukan hari sidang pertama yang dijatuhkan pada hari ini, Rabu, tanggal 20 April 2025. Selanjutnya, Majelis Hakim menghimbau bagi para pihak dan pengunjung sidang untuk mentaati dan menghormati tata tertib persidangan. Dapat dimengerti? Kepada pihak penggugat, apakah saudara penggugat hadir atau diwakilkan? Hadir dan didampingi kuasa hukum. Kepada pihak tergugat, apakah saudara tergugat hadir atau diwakilkan? Diwakilkan yang mulia. Baik, sidang hari ini pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 268-PDTG-2025-PN Jakarta Selatan antara Muhammad Mahdi sebagai penggugat melawan Maria Diva Azalia sebagai tergugat pada hari ini, Rabu 20 April 2025, dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dimohon untuk maju ke meja persidangan untuk menyerahkan surat kuasa khusus dan kartu advokat kalian masing-masing. Kemudian ikut advokat dan surat kepada saya untuk menilai. Yang mulia, berikut kartu advokat dan surat kuasa khusus. Penggugat diwakili oleh Saudara Rian Trimukti Nuali, SIMH, benar? Benar saya yang mulia. Tergugat diwakili oleh Salsabila SIMH, benar? Benar yang mulia. Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, silakan untuk memeriksa kartu Anda masing-masing. Baik, yang mulia. Sesuai. Sesuai yang mulia. Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, untuk berkas kalian saya kembalikan dan salinannya akan kami ambil. Silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Dikarenakan pada sidang hari ini telah dihadiri oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, para pihak berkewajiban menempuh jalur mediasi. Sebelumnya, Majelis Hakim akan menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak. Mohon untuk didengarkan. Pertama, mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan yang nantinya akan dibantu oleh mediator. Kedua, para pihak wajib untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi. Ketiga, para pihak berhak memilih mediator dari dalam atau dari luar pengadilan, dan apabila mediasi mencapai kesepakatan akan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian.
Karena penjelasan mediasi telah selesai, berdasarkan pasal 17 ayat 8 Perma Mediasi nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, Majelis Hakim akan menanyakan mengenai pilihan mediator kepada para pihak. Mohon untuk didengar. Yang pertama, majelis ingin mengetahui apakah para pihak memilih mediator dari dalam pengadilan atau luar pengadilan. Majelis tanyakan terlebih dahulu kepada penggugat, bagaimana pilihan penggugat, mediator ingin dari dalam pengadilan atau dari luar pengadilan? Yang mulia, tergugat akan memilih mediator dari luar pengadilan, yaitu Alfred Pratama, SH, Certified Mediator. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah menyerahkan kepada penggugat dan majelis? Yang mulia, kami menyerahkan pilihan mediator kepada penggugat dan juga majelis hakim. Baik, karena mediator yang dipilih berasal dari luar pengadilan, maka proses mediasi akan dilaksanakan di luar mekanisme persidangan biasa dan dipimpin oleh mediator yang telah ditunjuk. Majelis memutuskan untuk mengalihkan proses penyelesaian sengketa ini ke mediasi terlebih dahulu. Selama proses mediasi berlangsung, majelis hakim menunda persidangan dan akan menunggu laporan hasil mediasi dari mediator. Setelah menerima laporan tersebut, majelis akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pengalihan sidang ke mediasi. Kepada panitera, dimohon untuk dibantu antara pihak untuk bertemu mediator yang telah ditunjuk. Untuk itu, sidang hari ini ditunda sampai majelis hakim mendapat laporan hasil mediator mengenai mediasi yang dilakukan. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alfarendra Pratama SH Semet, mediator yang ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memvalidasi mediasi dalam perkara awan prestasi antara penggugat PT Samudra Bintang yang diwakili oleh Direktur Utama Muhammad Mahdi dan tergugat Saudari Maria. Saya mengingatkan bahwa dalam mediasi ini, yang pertama, wajib sebelum perkara diperiksa pokok perkaranya. Yang kedua, tertutup untuk umum. Ketiga, dia bersifat rahasia. 4, segala pernyataan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Dan yang kelima, mediator bersifat netral dan tidak memihak. Apakah para pihak dapat memahami dan menyetujui ketentuan mediasi? Setuju, Pak. Baik. Kami persilahkan penggugat melalui Direktur Utama atas kuasa hukumnya untuk menyampaikan pokok permasalahannya. Baik, terima kasih Pak. Kami dari PT Samudra Bintang merasa dirugikan karena tergugat Saudara Maria tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian kerjasama yang dibuat pada tanggal 20 Februari 2022. Tergugat telah ingkar janji wan prestasi berupa tidak pelunasan biaya kerjasama, terus juga atas perusahaan fiktif. Akibat wan prestasi tersebut, perusahaan menderita kerugian senilai kurang lebih 600 juta Pak. Oleh karena itu, penggugat menuntut pemenuhan kewajiban pokok oleh tergugat, pembayaran ganti rugi, dan biaya-biaya tambahan sesuai kontrak. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, tergugat dipersilakan untuk memberi tanggapan. Pak, sebelumnya saya memohon maaf atas keterlambatan dan kesalahan yang terjadi. Saya tidak bermaksud melakukan prestasi, Pak. Keterlambatan dan ketidakmampuan saya ini semua terjadi karena keadaan ekonomi dan masalah internal saya, Pak. Dan saya tetap berniat menyelesaikan kewajiban kepada penggugat, namun saya memohon dengan adanya penjadwalan ulang untuk pembayaran, Pak. Dan kalau bisa pun pembayarannya itu dilakukan dengan dicicil. Oke, baik. Berdasarkan dari pembahasan kedua belah pihak, berikut ada beberapa opsi yang dapat kita pertimbangkan. Yang pertama, pembayaran bertahap oleh tergugat dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, pembayaran sebagian di muka dan sisanya akan dicicil selama waktu tertentu. Dan yang ketiga, pengurangan denda dengan syarat kewajiban pokok dibayar penuh. Dan keempat, kesepakatan penyelesaian tertentu yang tidak merugikan perusahaan namun tetap realistis bagi tergugat. Mari kita bahas opsi yang mana yang paling mungkin untuk dijalankan. Saya enggak sepakat, Pak. Oke, baik. Karena para pihak belum bisa mencapai kesepakatan, saya akan menyusun laporan mediasi tidak berhasil. Dan perkara akan dikembalikan ke majelis hukum untuk diperiksa lebih lanjut. Dari itu, terima kasih atas itikat baik dan kerjasama dari kedua belah pihak. Dengan demikian, proses mediasi saya nyatakan ditutup. Semoga para pihak memperoleh solusi terbaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sidang kedua perkara Perdata nomor 268/PDTG/2025/PN Jakarta Selatan pada Rabu 27 April 2025 tentang perkara gugatan non prestasi antara Muhammad Mahdi sebagai penggugat dan Maria Diva Azalia sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Apakah pihak tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dari laporan mediasi yang majelis hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antar penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Selanjutnya, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah siap dengan gugatan saudara? Siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan dan salinannya dibagikan. Baik yang mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan hormat, perkenankan kami selaku kuasa hukum penggugat menyampaikan surat gugatan antara Muhammad Mahdi, Direktur Utama PT Samudra Bintang terhadap tergugat Maria Diva Azalia dalam perkara prestasi atau yang terjadi sebagai berikut. Bahwa antara tergugat dan tergugat telah terjadi hubungan kerjasama dalam penyediaan jaringan komunikasi data antara Samudra Bintang dengan PT Kreatif Orbit. Namun kemudian diketahui bahwa PT Kreatif Orbit merupakan perusahaan fiktif yang dimiliki oleh tergugat sendiri. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp237.319.640 yang hingga saat ini belum juga dilunasi oleh tergugat. Bahwa penggugat telah menginginkan 3 kali surat peringatan namun tidak diindahkan. Bahkan tergugat telah menandatangani surat pernyataan dan perjanjian berutang-utang pada 23 November 2023, namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Bahwa tindakan tergugat tersebut merupakan bentuk nyata prestasi karena telah mengikat kesepakatan dan menimbulkan kerugian bagi penggugat, baik secara materi maupun moral. Berdasarkan hal tersebut, penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menentukan putusan sebagai berikut dalam petitum. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan prestasi. 3. Menghukum tergugat membayar utang kepada penggugat sebesar Rp637.319.040 secara tunai dan tuntas. 4. Menyatakan sah perjanjian pelunasan utang tertanggal 23 November 2023. 5. Menghukum tergugat untuk memotongi putusan dan membayar seluruh biaya perkara. 6. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang selanjutnya ex aequo et bono. Demikian pergugatan kami, maka saya kuasa hukum penggugat. Terima kasih yang mulia. Baik. Untuk pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban dari surat gugatan? Belum yang mulia, kami membutuhkan 7 hari ke depan untuk menyiapkannya. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Kami terima yang mulia. Baiklah. Karena pihak tergugat belum siap dengan jawabannya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2025 jam 9 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda sidang pembacaan jawaban atas gugatan. Dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir sidang tanpa dipanggil kembali. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 268/PDTG/2025/PN Jakarta Selatan pada Rabu 4 Mei 2025 tentang perkara gugatan non prestasi antara Muhammad Mahdi sebagai penggugat dan Maria Diva Azalia sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda sidang yang telah ditentukan, maka sidang hari ini adalah pembacaan jawaban dari tergugat. Baik, untuk pihak tergugat, silakan jawabannya dibacakan pada intinya saja dan salinannya dibagikan. Baik yang mulia. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya yang mulia. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam perkara perdata nomor 268/PDTG/2025/PN Jaksel antara PT Samudra Bintang sebagai penggugat melawan Maria
pihak penggugat, apakah Anda akan mengajukan replik? Kami akan mengajukan replik yang mulia. Tapi kami memerlukan waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Baik. Terima kasih kuasa hukum tergugat atas jawaban gugatan saudara. Agenda selanjutnya adalah pembacaan replik pada tanggal 11 Mei 2025. Maka dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 268 garing PDTG garing 2025 garing PN Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2025 tentang perkara gugatan non prestasi antara Muhammad Mahdi sebagai penggugat dan Maria Diva Azalia sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan. Dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan repliknya? Siap yang mulia. Apabila sudah siap, silakan dibacakan. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya izin untuk menyerahkan sarjana kepada majelis hakim dan kuasa hukum tergugat. Oke, silakan. Dengan hormat, perkenankan kami selaku kuasa hukum penggugat menyampaikan replik atas nama klien kami Desa Samudra Bintang terhadap tergugat Maria Diva Azalia dalam perkara konvertasi sebagai berikut. Bahwa penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil, eksepsi, dan jawaban tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diatur secara tegas dalam replik ini. Bahwa dari tergugat telah menyatakan melaksanakan perjanjian dengan etikat baik tidak benar dan tidak berdasar karena sampai dikeluarkan dari replik ini tergugat belum membayar kurang pembayaran kerjasama kurang lebih sebesar 637 juta. Bahwa penggugat telah menunjukkan etikat baik dengan memberikan 3 kali surat peringatan dan kesempatan bagi tergugat untuk melunasi kewajibannya, namun tergugat tetap tidak membayarnya. Bahwa bahkan dalam pertemuan tanggal 23 November 2023, tergugat telah berjanji akan menyelesaikan kewajiban pembayaran, tapi tidak juga ditepati hingga saat ini. Bahwa oleh karena itu tindakan tergugat merupakan perbuatan organisasi yang nyata, karena telah mengingkari kesepakatan dalam memberikan pihak penggugat. Berdasarkan alasan dan fakta tersebut, dalam ini penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut. Dalam petitum, 1. Mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat sah mempunyai utang kepada penggugat sebesar 637.311.680 rupiah. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan prestasi. 4. Menyatakan sah perjanjian utang tertanggal 23 November tahun 2023. 5. Menghukum tergugat untuk mengambil putusan dan membayar biaya perkara. 6. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aqua et honor. Demikian replik dari kami menurutkan kuasa hukum penggugat. Terima kasih. Dari kami cukup yang mulia. Terima kasih kuasa hukum penggugat atas replik saudara. Selanjutnya, apakah kuasa hukum tergugat akan mengajukan duplik? Kami akan mengajukan duplik yang mulia. Baik, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditentukan, tergugat memiliki waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Silakan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dengan ini, sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 18 Mei 2025 dengan agenda sidang pembacaan duplik tergugat. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 268 garing PDTG garing 2025 garing PN Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2025 tentang perkara gugatan non prestasi antara Muhammad Mahdi sebagai penggugat dan Maria Diva Azalia sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah kuasa hukum penggugat dan tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik. Untuk kuasa hukum tergugat, silakan dupliknya dibacakan. Baik yang mulia, sebelumnya saya izin untuk menyerahkan duplik kepada majelis hakim dan kuasa hukum penggugat. Baik, silakan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam perkara perdata nomor 268 garing PDTG garing 2025 garing PN Jaksel antara PT Samudra Bintang sebagai
ini sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 25 Mei 2025 dengan agenda sidang pembuktian dari para pihak. Sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 268 garing PDTG garing 2025 garing PN Jakarta Selatan pada Rabu 25 Mei 2025 tentang perkara gugatan non prestasi antara Muhammad Mahdi sebagai penggugat dan Maria Diva Azalia sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Apakah pihak tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Baik. Sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari para pihak. Apakah saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Siap Siap yang yang mulia. mulia. Baik, silakan. Yang mulia, berikut fotokopi kertas penggugat, fotokopi surat pernyataan 1, 2, dan 3, fotokopi surat pengunduran diri, fotokopi surat pernyataan, fotokopi surat panggilan, dan fotokopi surat perjanjian pengusaha. Yang mulia, berikut bukti dari tergugat yaitu 1. Fotokopi KTP tergugat, fotokopi surat pernyataan, fotokopi dokumen keuangan, kwitansi rumah sakit, dan print pesan WhatsApp dan email. Dan kami akan mengajukan 1 orang saksi. Baik. Silakan saudara kuasa hukum tergugat dan penggugat untuk saling memeriksa. Baik yang mulia. Baik yang mulia. Sudah yang mulia. Ya, silakan duduk. Sudah yang mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan saksi-saksi? Siap yang mulia. Berapa orang saksi yang akan saudara ajukan ke persidangan? Kami akan menghadirkan 2 orang saksi dan 1 orang saksi ahli yang mulia. Saksi pertama bernama Jessica Maharani Putri, saksi kedua bernama Putri Rana, dan saksi ahli perdata kami bernama Muhammad Deko SHMKM. Kuasa hukum penggugat dimohon untuk mempersilahkan saksi pertama untuk menghadap ke ruang persidangan. Baik yang mulia, saksi Jessica Maharani Putri silakan masuk ke dalam ruang persidangan. Saudari saksi penggugat, mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan identitas saudari. Silakan duduk, saudari. Kepada saksi dari pihak penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Tidak, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mulia. Apakah saudari saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak ada yang mulia. Nama Jasmine Maharani, benar? Benar yang mulia. Umur 25 tahun, tempat tanggal lahir Gresik 24 Juli 1999, benar? Benar yang mulia. Beragama Islam, benar? Benar yang mulia. Keluarga negara Indonesia, benar? Benar yang mulia. Alamat saudari Jalan Cipinang Muara 3 nomor 9 RT 09 garing RW 15 Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, benar? Benar yang mulia. Apa pekerjaan saudari? Saya merupakan manajer dari PT Samudra Bintang yang mulia. Apakah saudari saksi bersedia untuk menjadi sumpah? Bersedia yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan saudari saksi maju ke depan ikuti kata-kata saya. Baik yang mulia. Demi Allah saya bersumpah Nama saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Perlu saya catat kembali bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, Anda dengar, dan Anda alami sendiri. Jika tidak, saudari dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Bisa dimengerti? Mengerti yang mulia. Saudari saksi, apakah sudah siap untuk diperiksa? Siap yang mulia. Apakah benar saudari saksi benar memiliki hubungan kerja dengan terdakwa? Benar yang
saksi, apakah saudari mengetahui kronologi kerjasama penggugat dengan PT Creative Orbit yang dihubungkan oleh tergugat? Jika iya, silakan dijelaskan. Mengetahui mulia, jadi Maria itu merupakan perwakilan dari perusahaan kami untuk melakukan kerjasama dengan PT Creative Orbit, dan dari situlah terjadi perjanjian kerjasama antara PT Samudra Bintang dengan PT Creative Orbit. Ya. Kuasa hukum penggugat, silakan mengajukan pertanyaan. Baik yang mulia. Baik, saudari saksi, apa hubungan Anda dengan tergugat? Saya hanya sekedar rekan kerja, Pak. Apakah Anda mengetahui tentang PT Creative Orbit? Mengetahui, Pak. Apakah Anda mengetahui adanya perjanjian atau kontrak antara perusahaan dengan penggugat? Mengetahui. Sejak perjanjian antara kedua perusahaan ini ditandatangani, apakah ada keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban dari pihak tergugat? Jadi Maria itu gagal dalam melaksanakan negosiasi kembali dan gagal dalam melakukan pembayaran aksinya. Baik, terima kasih saudari. Dari kami cukup yang mulia. Apakah kuasa hukum tergugat ada yang ingin disampaikan? Ada yang mulia. Baik, saudari saksi mengatakan bahwa tergugat pernah mengklaim bahwa PT Creative Orbit adalah PT perusahaan yang memiliki banyak customer. Apakah benar? Benar. Izin yang mulia, sesuai dengan pernyataan tergugat, sesudah adanya permasalahan standing, tergugat sendiri sudah mengakui bahwa memang perusahaan PT Creative Orbit adalah perusahaan fiktif sebagaimana sudah diketahui juga oleh penggugat. Namun pernyataan dari saudari saksi bertolak belakang. Jadi saya mohon kepada yang mulia bahwasanya saksi yang diberi saksi tidak dapat diterima. Namun saya Izin yang mulia, kuasa hukum tergugat telah menerima saksi dan semua persidangan. Saksi penggugat telah memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dengan apa yang dia dan dengarnya, sehingga pernyataan dari kuasa hukum tergugat adalah tidak berdasar yang mulia. Cukup. Kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum penggugat, saya ingatkan kembali untuk tidak membuat keributan selama proses persidangan berlangsung. Apakah kuasa hukum tergugat masih ada yang ingin disampaikan? cukup yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Cukup yang mulia. Baik, dengan ini pemeriksaan saudari saksi telah selesai. Saudari saksi dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Namun sebelum itu silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitas saudari terlebih dahulu. Silakan meninggalkan. Kuasa hukum penggugat, silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik yang mulia. Saksi Putri Alana silakan masuk ke dalam ruang persidangan. Saudari saksi dari penggugat dimohon untuk maju ke meja majelis untuk menyerahkan identitas saudari. Baik yang mulia. Silakan. Kepada saksi dari penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mulia. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak ada yang mulia. Nama Putri Alana benar? Benar yang mulia. Umur 27 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 22 Juli 1997 benar? Benar yang mulia. Beragama Islam benar? Benar yang mulia. Keluarga negara Indonesia benar? Benar yang mulia. Alamat saudari Jalan Cipinang Muara 2 nomor 9 RT garing RW 002 garing 003 Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur benar? Benar yang mulia. Apakah pekerjaan saudari? Saya merupakan staf keuangan dari PT Samudra Bintang yang mulia. Apakah saudara saksi bersedia untuk yang disumpah? Bersedia yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan saudari saksi maju ke depan, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dan perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, Anda dengar, dan Anda alami sendiri. Jika tidak, saudari dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa mengerti? Mengerti yang mulia. Saudara saksi, apakah sudah siap untuk diperiksa? Siap yang mulia. Apakah benar saudari pernah melakukan pengecekan data transaksi PT Creative Orbit dan menentukan tidak ada laporan keuangan yang dilakukan oleh tergugat? Benar yang mulia. Saat saya cek keuangan
saudari dengan tergugat? Hanya sekedar kenal saja karena dari pihak Maria itu melakukan peminjaman. Apakah saudari terlibat dalam proses pelaksanaan kewajiban perusahaan kepada tergugat? Jika iya, bagaimana Anda mengolah dan mencatat transaksi tersebut? Saya terlibat karena saya kan staf keuangan, jadi saya itu mencatat dan memeriksa semua pengeluaran serta pemasukan uang ke perusahaan. Berapa jumlah outstanding yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada tergugat sesuai dengan perjanjian tersebut? Sekitar kurang lebih sih ada 627 juta ya Pak. Baik, terima kasih saudari. Berikan cukup ya Mulia. Baik, dari kuasa hukum tergugat ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Saudari saksi, bisa saudari jelaskan hubungan antara saudari saksi dengan tergugat dan bagaimana saudari saksi mengenal tergugat? Saya kenal sama Maria itu gara-gara yaitu karena kan saya staf keuangan, terus Maria itu melakukan pembayaran dan peminjaman itu jadi lewat saya. Sebelumnya saudari saksi mengatakan bahwa saudari saksi pernah mengecek mutasi keuangan perusahaan dan saudari menjelaskan tidak ada lanjutan keuangan yang masuk mengenai tidak ada laporan keuangan yang masuk mengenai pembayaran dari tergugat. Bisa saudari jelaskan mengenai hal tersebut? Sebenarnya bukan nggak ada sih, ada yang masuk. Cuma dari pembayaran yang dilakukan sama Maria itu memang outstanding belum sepenuhnya terbayar. Izin yang mulia, berdasarkan keterangan saksi penggugat, saksi mengatakan bahwa tidak ada laporan keuangan yang masuk mengenai pembayaran dari tergugat. Padahal seperti yang kita semua ketahui, berdasarkan alat bukti yang kami lampirkan, dalam hal ini tergugat telah melaksanakan pembayaran. Hanya saja terdapat kekurangan pembayaran dikarenakan kesulitan ekonomi. Sehingga kami selaku tim kuasa hukum tergugat berpendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi ini tidak konsisten dan terkesan mengada-ngada yang mulia. Cukup dari kami yang mulia. Baik, dengan ini pemeriksaan saudari saksi telah selesai. Saudari saksi dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Namun sebelum itu, silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitas saudari terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Silakan. Kuasa hukum penggugat, silakan hadirkan ahli. Baik yang mulia. Saksi Muhammad Riko SMKM silakan masuk dalam ruang persidangan. Saudara saksi ahli dari penggugat dimohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan identitas saudari. Baik yang mulia. Silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Kepada ahli dari pihak penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mulia. Apakah saudara ingin punya hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak ada yang mulia. Nama Muhammad Riko SH MKM, benar? Benar yang mulia. Umur 48 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 22 Juli 1976, benar? Benar yang mulia. Beragama Islam, benar? Benar yang mulia. Keluarga negara Indonesia, benar? Benar yang mulia. Alamat saudara Jalan Tebet Timur Dalam, nomor 9,3 RT 4 garing RW 5 Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, benar? Benar yang mulia. Apa perbedaan saudara? Saya notaris yang mulia. Apakah saudara ahli bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan saudara ahli maju ke depan, ikuti kata-kata saya. Baik, yang mulia. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan akan memberikan pendapat soal-soal yang akan dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebenar-benarnya. dengan sebenar-benarnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik yang mulia. Saudara saksi, apakah sudah siap untuk diperiksa? Saya siap yang mulia. Sudah berapa lama saudara ahli bekerja sebagai notaris? Saya bekerja sebagai notaris selama 20 tahun yang mulia. Sudah berapa kali saudara ahli dipanggil ke dalam persidangan? 15 kali yang mulia. Baik, cukup. Apakah kuasa hukum penggugat ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Bisakah Anda jelaskan latar belakang pendidikan dan pengalaman profesional Anda di bidang ini? Baik Pak, saya menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Universitas Singgasana pada tahun 1997.
Setelah itu, saya melanjutkan pendidikan khusus untuk memperoleh gelar magister kenotariatan di Universitas Janggala yang saya selesaikan pada tahun 2001. Dalam kapasitas saya sebagai notaris selama 20 tahun, saya telah menangani berbagai akta otentik. Sebagai seorang notaris, saya memiliki kompetensi dan dalam memahami dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan dan validitas dokumen otentik serta proses hukum terkait dokumen tersebut. Hal ini mencakup prosedur, kewajiban, dan hak para pihak yang tercantum dalam dokumen hukum yang saya tangani. Baik, apa yang dimaksud dengan prinsip dasar dalam hukum kontrak terkait pelaksanaan kewajiban dalam suatu perjanjian? Prinsip dasar dalam hukum kontrak terkait pelaksanaan kewajiban dalam suatu perjanjian adalah pedoman atau asas hukum yang menjadi landasan untuk memahami, menafsirkan, dan melaksanakan perjanjian sesuai dengan aturan yang berlaku. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa kontrak dilaksanakan dengan itikat baik, adil, dan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dalam konteks perjanjian bisnis, apa yang dimaksud dengan memprestasi? Maksudnya elemen-elemen yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap mengalami malprestasi. Malprestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian gagal untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati atau tidak melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perjanjian. Pengaturan mengenai malprestasi dalam pasal 1238 dan pasal 1243 awal perdata. Beberapa elemen-elemen yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap mengalami malprestasi yaitu adanya perjanjian yang sah, kewajiban yang jelas, adanya pelanggaran terhadap kewajiban, adanya peringatan atau somasi, tidak adanya alasan pembenaran. Baik, terima kasih Pak. Dari kami cukup ya mulia. Baik, kuasa hukum tergugat ada yang ingin disampaikan? Ada yang mulia. Baik, saudara Ami. Bisa saudara jelaskan apa itu itikat baik dalam perjanjian? Baik Bu, prinsip itikat baik ini menekankan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus bertindak jujur, terbuka, dan tidak bermaksud untuk menipu atau merugikan pihak lain. Hal ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Baik. Kemudian, apakah itikat baik itu dapat menjadi alasan bagi pihak untuk menunda dilaksanakannya suatu prestasi? Baik, jadi itikat baik sendiri tidak secara langsung menjadi alasan untuk menunda pelaksanaan prestasi dalam suatu perjanjian. Alasannya karena penundaan pelaksanaan prestasi umumnya terkait dengan adanya suatu halangan atau keadaan yang menyebabkan pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu. Baik, kami cukup ya mulia. Baik, dengan ini pemeriksaan saudara ahli telah selesai. Silakan untuk maju ke meja majelis untuk mengambil identitas Anda dan meninggalkan ruang persidangan. Baik Ibu ya. Silakan. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah saudara sudah siap untuk mengajukan saksi saksi? Siap ya mulia. Berapa orang saksi yang akan saudara ajukan ke persidangan? Kami akan mengajukan 1 orang saksi. Saksi kami bernama Davina Safira Putri yang mulia. Baik, kuasa hukum tergugat dimohon untuk mempersilahkan saksi tergugat untuk menghadap ke ruang persidangan. Baik yang mulia. Saksi Davina Safira Putri disilakan masuk ke dalam ruang persidangan. Saudari saksi dari tergugat, mohon untuk maju ke meja majelis untuk menyerahkan identitas saudari. Kepada saksi dari penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang mulia. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak ada yang mulia. Nama Davina Safira Putri benar? Benar yang mulia. Umur 35 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 8 Januari 1989 benar? Benar yang mulia. Beragama Islam benar? Benar yang mulia. Keluarga negara Indonesia benar? Benar yang mulia. Alamat saudari Jalan Melati nomor 45 Menteng Jakarta Selatan benar? Benar yang mulia. Apa kerjaan saudara? Saya karyawan swasta di PT Samudra Bintang yang mulia. Apakah saudara bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia. Baik. Silakan saudara saksi maju ke depan, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih, silakan kembali. Dan perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, Anda dengar, dan Anda alami sendiri. Jika tidak, saudari dapat dikenakan sanksi
pemberian sumpah palsu. Saudari bisa mengerti? Mengerti yang mulia. Saudara saksi, apakah sudah siap untuk diperiksa? Sudah yang mulia. Apakah benar saudara saksi mengetahui tergugat sedang mengalami kesulitan ekonomi? Saya mengetahui yang mulia. Baik, cukup. Kuasa hukum tergugat silakan mengajukan pertanyaan. Baik yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari saksi mengetahui penyebab kesulitan ekonomi tergugat? Ya, saya mengetahui Bu, karena kesulitan ekonomi yang dilakukan oleh Maria tersebut karena kesulitan karena suaminya sedang sakit Bu. Baik. Apakah saudari saksi mengetahui permasalahan tergugat dengan terkait outstanding pada PT Samudra Bintang? Saya mengetahui karena Maria bercerita kepada saya dan saya juga sekaligus akan kerjanya. Baik. Dari yang Anda ketahui, apakah tergugat melakukan suatu usaha atau tindakan untuk melunasi kekurangan pembayaran tersebut? Maria melakukan berusaha untuk membuat pernyataan, berusaha membayar janjian, dan kesulitan ekonomi yang dilakukan oleh yang terjadi pada Maria itu karena suaminya sedang kritis Bu, di rumah sakit, makanya itu dia mengalami kesulitan ekonomi. Baik, dari kami cukup yang mulia. Baik, kuasa hukum penggugat silakan mengajukan pertanyaan. Baik yang mulia. Apakah saudari saksi mengetahui adanya perjanjian antara penggugat dengan tergugat? Saya mengetahui Pak. Apakah benar tergugat dalam hal keterlambatan dalam membayar outstanding kepada penggugat disebabkan karena suami tergugat sakit? Benar Pak, saya sudah menghubungi suaminya ke rumah sakit dan dia juga sudah pernah bercerita kepada saya. Baik, terima kasih Bu. Jadi kami cukup yang mulia. Baik. Dengan ini pemeriksaan saudari saksi telah selesai. Saudari saksi dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Namun sebelum itu silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitas saudari terlebih dahulu. Baik, karena pengajuan pemeriksaan saksi dari para pihak penggugat dan tergugat sudah selesai, apakah saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat akan mengajukan kesimpulan? Kami akan mengajukan kesimpulan yang mulia, tapi memerlukan waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Kami juga membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkannya yang mulia. Baik. Karena kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat belum siap dengan kesimpulannya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2025 jam 9 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda sidang penyampaian kesimpulan penggugat dan tergugat. Dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 268 garing PDTG garing 2025 garing PN Jakarta Selatan pada Rabu 1 Juni 2025 tentang perkara gugatan non prestasi antara Muhammad Mahdi sebagai penggugat dan Maria Diva Azalia sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Apakah pihak tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat, penggugat sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap yang mulia. Silakan. Yang mulia Majelis Hakim, kami selaku kuasa hukum PT Samudra Bintang selaku penggugat dalam perkara nomor 268 dari PDTG dari 2025 PN Jakarta Selatan dengan ini menyampaikan kesimpulan akhir sebagai berikut bahwa berdasarkan seluruh bukti tertulis dan keterangan saksi persidangan terbukti tergugat Maria Diva Azalia telah melakukan manifestasi terhadap tergugat. Tergugat menggunakan PT Kreatif Orbit yang terbukti sebagai perusahaan bisnis miliknya sendiri dalam kerjasama dengan tergugat dan gagal memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana perjanjian. Penggugat telah memberikan tiga hasil peringatan pada bulan Desember tahun 2022 untuk pukul 3, namun tidak diindahkan. Tergugat kemudian mengakui secara tertulis bahwa PT Kreatif Orbit adalah perusahaan fiktif serta menandatangani surat pernyataan perjanjian lunas utang sebesar Rp637.390.040. Namun hingga batas waktu yang disepakati, utang tersebut tidak dibayar. Oleh karena itu, penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk 1. Mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan operasi. 3. Menyatakan sah perjanjian lunas utang antara tergugat dan tergugat.
4. Tergugat membayar hutang kurang lebih sebesar 630 juta secara tunai. 5. Menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar 240.000. 6. Atau majelis hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha esa ex aqua econo. Demikian kesimpulan kami terima kasih. Bapak kami kuasa tergugat. Pada yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara nomor 268/PDTG/2025/PN Jaksel antara PT Samudra Bintang sebagai penggugat melawan Maria Diva Azalia sebagai tergugat, pihak tergugat melalui saya kuasa hukumnya Salsabila SHMH dari kantor hukum Salsabila & Partners menyampaikan kesimpulan akhir sebagai berikut. Pada pokoknya, tergugat menolak seluruh dalil dan tuduhan yang diajukan oleh penggugat, kecuali hal-hal yang tegas diakui oleh kebenarannya. Dalam kebenarannya, tergugat menjelaskan bahwa bukti yang diajukan penggugat berupa fotokopi surat perjanjian pemalsuan bukti hutang tidak dapat dijadikan dasar tujuan manifestasi, sebab sebelum dan setelah jatuh tempo pembayaran, tergugat telah mengajukan itikat baik dengan mengkonfirmasi kepada penggugat melalui surat elektronik bahwa dirinya sedang berupaya melunasi kekurangan pembayaran akibat kondisi ekonomi yang belum stabil. Selain itu, tergugat menilai bahwa gugatan yang diajukan penggugat tidak disusun secara sistematis dan mengandung dalil-dalil yang berlebihan. Salah satunya ialah tuduhan bahwa tergugat sulit dihubungi untuk membahas penyelesaian kewajiban. Faktanya, tergugat masih menjalin komunikasi dan memberikan konfirmasi mengenai usahanya untuk melunasi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, tergugat memohon agar majelis hakim terlebih dahulu memeriksa dan mengabulkan eksepsi yang diajukan, serta menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam persidangan, saksi-saksi yang diajukan penggugat dianggap memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Saksi Jasmine Maharani Putri mengatakan bahwa tergugat pernah mengaku memiliki perusahaan besar, padahal tergugat hanya menyebut bahwa perusahaannya masih dalam tahap berkembang. Sementara saksi Putri Alana mengatakan tergugat tidak memiliki laporan keuangan, padahal sebenarnya tergugat memiliki laporan resmi pada PT Samudra Bintang yang menunjukkan sisa kewajiban sebesar 397.319.640 rupiah. Adapun saksi yang diajukan oleh pihak tergugat yakni Davina Safina Putri menerangkan bahwa benar tergugat sedang mengalami kesulitan ekonomi karena suaminya sakit dan membutuhkan biaya pengobatan. Meski demikian, tergugat tetap berusaha memenuhi kewajiban kepada PT Samudra Bintang, antara lain dengan membuat surat pernyataan yang dijadikan alat bukti. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara, serta mempertimbangkan bukti yang telah disampaikan sebelum mengajukan putusan. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, tergugat memohon agar putusan dijatuhkan seadil-adilnya. Demikian kesimpulan dari kami yang mulia. Baik. Sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2025 jam 9 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan agenda sidang pembacaan putusan dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir sidang tanpa dipanggil kembali. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang pembacaan putusan perkara perdata 268/PDTG/2025/PN Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juni 2025 tentang perkara gugatan non prestasi antara Muhammad Mahdi sebagai penggugat dan Maria Diva Azalia sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Putusan nomor 268/PDTG/2025/PN Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara gugatan sederhana antara lain, identitas para pihak dianggap sudah dibacakan. Majelis Hakim telah membaca seluruh berkas perkara yang bersangkutan, memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1320 dan 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015
tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana atau relevan for the bio question, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Mengadili. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tergugat adalah sah mempunyai hutang kepada penggugat outstanding atau kekurangan pembayaran kepada penggugat sebesar Rp630.319.640. 3. Menyatakan tindak tergugat adalah perbuatan ingkar janji atau wan prestasi. Yang keempat, menyatakan sah perjanjian pelunasan utang yang dibuat antara penggugat dan tergugat yang tertuang dalam surat perjanjian pelunasan utang nomor MTM garis SK garis LGL garis 1213 garis 11 garis 2023 garis 007 tanggal 23 November 2023, menghukum tergugat agar patuh dan taat terhadap putusan pengadilan. Dan selanjutnya, menghukum tergugat untuk membayar kewajibannya ganti rugi sebesar Rp637.319.140 secara tuntas dan tunai kepada penggugat. Dan selanjutnya, menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2025 oleh saya Marco Fadila Ikhlas SMH sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat penetapan pergantian Majelis Hakim nomor 160 garing PDTG garing 2025 garing PN Jakarta Selatan tanggal 13 Maret 2025 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Teresia Ingrid Nabasa SH sebagai panitera pengganti. Dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ditanda tangani. Baik, sidang perkara perdata wan prestasi nomor 268 garing PDTG garing 2025 garing PN Jakarta Selatan dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup untuk umum.